Halo teman-teman, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah punya janji ke teman-teman kalau saya pengen cerita bagaimana cara saya mengatasi stres-stres dan mengatasi masalah-masalah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya minta ke kalian itu kenali emosi. Kenali emosi yang muncul ketika kalian mengalami stres atau masalah, karena emosi itu adalah suatu reaksi otomatis yang akan muncul dalam diri kita ketika kita menemui suatu kejadian atau peristiwa. Jadi sudah fitrah kita sebagai manusia, bakalan kita itu punya suatu emosi. Gak cuman emosi senang aja yang kita bisa terima, karena emosi itu bukan cuman senang, tapi ada sedih, marah, takut, kecewa, bahkan jijik. Kalian harus tahu emosi apa yang muncul ketika kalian menemui suatu peristiwa atau kejadian yang membuat stres itu tadi ya. Saya marah, saya kecewa, saya sedih, kalian terima, kalian validasi itu, izinkan kalian merasakan kesedihan itu, merasakan kekecewaan itu, merasakan kemarahan itu. Asalkan caranya benar, asalkan kalian mengekspresikannya tanpa merugikan orang lain, bahkan diri kalian sendiri. Terus yang kedua, saya minta ke kalian itu, saya saranin kalian ini untuk tulis ya, menulis. Dimana kalian itu menulis, ambil dulu selembar kertas, terus di situ kalian bagi antara hal-hal yang ada dalam kendali dan hal-hal yang ada di luar kendali. Kalian bagi menjadi dua. Kalian tulis pikiran yang mengganggu kalian itu ke dalam sebuah kertas itu, dan bagi dia mana pikiran yang ada dalam kendali kalian dan mana pikiran yang ada di luar kendali kalian. Contohnya, misalkan kalian mengalami suatu kegagalan di pikiran kalian itu, kalian cenderung menyalahkan diri kalian sendiri, kalian menyesali masa lalu di mana kalian seharusnya belajar lebih giat lagi agar tidak gagal. Itu kalian tulis, seharusnya saya belajar, seharusnya saya begini, seharusnya begini, kalian menyesali masa lalu. Seharusnya saya memanfaatkan waktu sebelum saya kehilangan seseorang, kalian tulis di bagian di mana hal itu tidak bisa kalian kendalikan, karena pikiran-pikiran itu adalah tergolong dari pikiran tadi itu tergolong kepada hal-hal yang kalian menyesali masa lalu, itu tidak bisa kalian kendalikan. Dan kalian pilih sekarang mana pikiran yang bisa kiranya kalian bisa kendalikan. Misalkan dari pelajaran yang bisa saya ambil dari suatu kegagalan tadi, misalkan seharusnya saya belajar, berarti sekarang yang bisa kalian kendalikan adalah kalian lebih fokus untuk lebih giat lagi belajar. Terus kalian merasa kehilangan, seharusnya saya bisa memanfaatkan waktu sebelum seseorang ini pergi, sebelum orang ini meninggal dunia, misalkan kayak gitu. Nah, sekarang yang bisa kalian kendalikan apa? Saya bisa memanfaatkan waktu saya di mana saya bisa menyayangi orang-orang yang masih ada di sekitar saya. Itu hal yang bisa kalian kendalikan. Kalian fokuskan pikiran kalian pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan tadi. Saya bisa belajar, saya bisa menyayangi orang-orang yang masih ada di sekitar saya. Itu kalian fokuskan pikiran kalian di situ. Dan jangan kalian fokuskan ke hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Tumpahkan fokus kalian kepada hal-hal yang bisa kalian kendalikan tadi. Itu sih yang saya sarankan ke kalian. Kenapa saya sarankan kalian? Sangat sarankan ke kalian untuk menulis, karena menulis itu membantu pikiran kita fokus, membantu pikiran kita untuk kita tuntun dia ke arah yang positif, ke arah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Menulis itu sangat membantu. Mungkin di awal terasa tidak berarti apa-apa ya, tapi ketika kalian terus latih, kalian akan merasakan manfaatnya, bahwa menulis itu menggiring pikiran kita untuk ke arah hal-hal yang positif. Itu sih yang bisa saya bagikan, cuman dua hal itu tadi, menerima emosi dan memilih mana hal yang bisa kalian kendalikan dan mana hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Itu aja teman-teman ya, makasih untuk video kali ini, semoga berguna buat kalian.